Halo teman-teman pecinta Budik Damber. Ini Budik Damber yang saya punya, usianya 1 bulan, baru sekitar 30 hari. Saya membuat ini awal bulan Juni ya. Sekarang sudah memasuki bulan Juli. Ini usianya 1 bulan ya. Ini ada di sini saya ada ikan nila dan 3 ember ini ikan lele. Jadi kita tinggal di apartemen selama masih punya lahan ya, punya balkon seperti ini teman-teman, itu kita bisa memelihara ikan ya. Kalau kita hobi memelihara ikan, lalu kita juga bisa menanam ya, yang suka tanaman ya. Jadi Budik Damber saya ini saya kasih beberapa jenis sayuran seperti kangkung nih, banyak kangkung ya. Ini kangkung. Lalu kemudian ada sawi ya. Ini bayam. Ini pertumbuhan bayamnya ini paling lama nih. 1 bulan baru segini nih. Ini sawinya juga 1 bulan segini nih. Tapi sejak pembenihan ya teman-teman, kalau sawinya itu 1 bulan sejak benar-benar tabur benih. Nah, ini ikan nilanya ya, ini ikan nilanya, ini kolam lelenya ya. Kalau teman-teman mengikuti video-video saya di Budik Damber series di channel YouTube ini, maka saya menggunakan filter untuk membersihkan embernya ya, membantu membersihkan ember. Kalau nila itu waktu itu sempat banyak yang mati karena ketika saya membeli itu banyak luka-luka gitu ya, banyak goresan. Jadi evaluasi saya sih, dan juga jadi saran buat teman-teman, jadi kalau mau beli ikan nila jangan pakai seroan ya. Kalau pakai seroan ikannya terluka, nanti kalau ikannya terluka jadi jamur di ikannya. Jadi kalau bisa diambil satu-satu pakai tangan ya. Atau kalau beli, kalau bisa sih datanglah langsung ke peternaknya ya. Kemarin saya datangnya ke showroomnya gitu ya, ke pasar ikan. Jadi penjualnya itu mengambilnya pakai serok gitu. Lalu kemudian saya datang lagi, untungnya penjualnya baik banget, jadi saya diganti ikan-ikan yang mati itu diganti sama dia gitu ya. Nah, ini bersihnya tuh seperti ini ya. Ini airnya seperti ini jernihnya. Ini bak filter sederhana ya teman-teman. Kalau mau membuat filter sederhana ini dari barang bekas ya. Ini bekas apa namanya, tempat susu ini ya, dari barang bekas, mudah, sederhana, murah. Nah, teman-teman bisa melihat di channel saya soal membuat filter sederhana. Saya beli pompanya cuma 35.000 juga, jadi 50.000 nggak lebih lah ya, nggak lebih dari 50.000 ya. 50.000 kurang udah bisa dapat filter sederhana ini ya. Dan airnya jadi jernih ya, teman-teman bisa melihat ya, tuh ya, airnya jadi jernih. Ini filternya kalau yang nila saya baru bersihkan sekitar 3 atau 4 hari baru saya ganti ini kapasnya, bisa lama. Nah, ini yang lele, ini filter lelenya ya. Kalau yang air lele ya seperti ini ya teman-teman ya, tidak sejernih nila punya ya. Ini filter lelenya ya. Ini teman-teman juga bisa melihat di video saya di Budik Damber series ketika saya membuat filter untuk lele ya. Ini hanya ada 1 pompa di dalam ya, kemudian masuk ke 1 penyaring filter ini, lalu kemudian airnya dikeluarkan 3 ember ya, untuk 3 ember ya. Airnya sekencang ini teman-teman ya, lumayan kencang ya airnya ya. Ini bisa dilihat airnya sekencang inilah.
ya, yang sebelah sini. Nah ini muter terus airnya, jadi airnya itu tidak akan luber ya, kecuali kalau filternya itu terlalu penuh mampet. Nah itu baru lubernya itu di sini ya, di filternya ini. Dulu pernah teman-teman, jadi terlalu kotor di sini, lalu kemudian luber ke bawah gitu ya, tapi nggak sampai habis. Jadi waktu itu sekitar sepertiga lah yang habis ya di ember, jadi saya tambahin air lagi. Nah ini sangat menolong teman-teman, jadi airnya itu tidak terlalu coklat keruh gitu ya. Ini ya, ini ada lelenya kelihatan. Kalau ditanya berkembang nggak ikannya, berkembang teman-teman. Jadi ikannya berkembang, ikan nilanya ini juga berkembang ya, berkembang jauh. Nah cuman untuk tanaman, karena di sini kan di balkon ini ya, tuh ya, di balkon ini nggak langsung dapat sinar matahari gitu, jadi cuman dapat pancaran cahaya aja, jadi nggak langsung ya. Ini kan di apartemen di lantai 2 dan mataharinya itu terhalang sama tower yang sana ya, jadi nggak langsung kena sini kalau matahari pagi. Jadi kangkungnya itu kecil-kecil gitu ya, daunnya mini-mini itu kan, daunnya kecil-kecil, daunnya mini-mini. Ini sama ya, tuh daunnya kecil-kecil, kangkungnya mini-mini tuh ya. Harusnya usia ini usia berapa ya kangkung ya? Kalau kangkung ini usianya yang di sini saya tanam tanggal 13 ya, sekitar berapa hari ya, 13 20 mungkin ya, 20-an hari ya ini di sini. Nah ini 20-an hari kangkung kecil-kecil seperti ini gitu ya. Kalau ini ya lebih besar kalau yang di sini. Sini saya pakai media sekam bakar sama kompos di medianya ya. Saya taruh di cup nih ya. Saya lubangi sininya, tapi yang bawah enggak. Soalnya biar tetap ada simpanan air ya. Di sini anginnya kenceng sekali, jadi cepat kering ya teman-teman, pot-potnya ini. Jadi pagi sore saya selalu siram. Nah, apalagi ya? Oh, lele itu suka sekali makan makanan hidup teman-teman, kayak cacing. Kalau cacing saya kasih pernah makan udang, terus ikan kecil-kecil. Wah, lelenya senang sekali ya. Atau dikasih makan ulat Hongkong. Nih makanan-makanan yang biasa buat makan. Ini ada pelet. Ini pelet untuk nila, pelet untuk lelenya habis ya, jadi pakai pelet nila dulu. Lalu kalau yang pelet nila ini saya kecil-kecil soalnya, nggak kalau yang ini ukuran 0,1, kalau yang lele 0,2. Terus ini ulat Hongkong ya. Ini nggak setiap hari sih, ini makanan pengganti karena kehabisan pelet lelenya ya. Lalu kemudian ada apa namanya, udang. Nah, ini udang ini kesukaannya nila sama lele. Kalau nila itu nggak suka ulat Hongkong kalau nilanya ya. Jadi cuman lelenya suka banget ya. Kalau nanti kita mau lihat seberapa besar lelenya, nah pakai ulat Hongkong nih, wow langsung keluar semua. Ya kita mau coba kasih makan dulu deh nilanya ya. Nah kalau nila kita bisa kasih makan biar keluar itu pakai ini ya, pakai pelet nih, keluar nih pasti. Nah ini keluar ya. Nah ini kira-kira seperti ini besarnya teman-teman, nilanya ya. Nilanya sebesar ini. Nah ini nilanya ini sudah bertumbuh teman-teman, jadi mengalami pertumbuhan. Kalau ditanya apa inilah kalau di ember apa ya, bisa tumbuh besar kok teman-teman. Saya sudah
melihatnya, mempraktekkan sendiri, ikannya ini tumbuh besar ya. Ini baru bisa panen sekitar 3 atau 4 bulan lagi ya. Kalau nila lebih lama sih dari lele ya. Itu nila ya. Nah, nila juga suka dikasih makan sama udang ya. Ini ya, sama udang. Oh, nilanya suka. Tapi sayangnya kalau udang itu tenggelam ya. Jadi hebohnya di dalam. Ya, itu ikan nila. Ini kalau ikan lelenya suka juga sih dikasih apa namanya, pelet, memang makanan biasanya pelet gitu ya. Ya, tetap keluar kasih makan pelet. Ya, dikasih makan pelet. Ini ukuran lele yang paling kecil di sini nih. Ya, lelenya ini ukurannya paling kecil. Ini ukuran lelenya besar ya. Ukuran lele yang besar saya taruh sini. Ini sudah lumayan besar teman-teman lelenya ya. Coba kita kasih juga yang di sini biar teman-teman lihat ukurannya. Teman-teman bisa melihat ini juga kecil ya teman-teman, tapi lebih besar dari yang paling ujung sana ya, yang ujung sana tuh ya. Kita bisa melihat lelenya. Nah, kita akan coba kasih makan udang ya. Kita coba kasih makan udang ke lelenya. Nah, ini karena udang tenggelam, lele suka, tapi dia itu di dalam gitu ya rebutannya tuh ya. Airnya langsung bergelombang ya teman-teman. Tuh. Oh, suka sekali kalau dikasih udang itu. Tuh, nah ini udang rebon, murah. Kalau beli di pasar murah sekali. Ya. Ini biasanya saya kasih makannya itu pagi jam 10 sama sore sekitar jam 4, jam 5. Tapi ini gara-gara saya mau ambil video, jadi saya kasih makan siang juga ya. Ini ya, teman-teman bisa lihat juga di sini. Tuh ya. Langsung rebutan. Tuh ya, langsung rebutan ya. Tuh. Kita coba yang sini. Tuh ya, teman-teman bisa lihat. Oh, senang sekali kalau dikasih yang namanya udang rebon lelenya. Tuh ya, lele-lelenya ya. Kan udang rebon tuh amis ya. Lelenya tuh suka yang amis-amis gitu ya. Saya habiskan, tuang langsung semua. Nah kan, rebutan. Nah, ini lelenya. Kita sekarang coba kasih makan ulat Hongkong ya, tapi nggak usah banyak-banyak. Nah, ini kita kasih makan ulat Hongkong yang masih hidup. Teman-teman bisa beli di pasar burung atau orang yang jual burung biasanya punya. Kita coba kasih ya, teman-teman lihat ya. Wah, udah kenyang nih, mau makan. Wow, tunggu ya. Tuh kan, baru keluar, ada yang tahu. Nah, yang namanya ulat Hongkong suka sekali tuh ikannya. Tuh ya, langsung diserang. Tuh ya. Tuh. Nah, nanti kalau udah kayak gini tuh keluar terus, nanti bisa lihat kita ya.
tuh lelenya ya, sebesar itu kira-kira. Satu bulan. Ya teman-teman bisa lihat sebesar apa lele 1 bulan di budik damber yang saya punya. Nah kita lihat ember yang satunya nih ya, kita singkirkan dulu dah ini dah. Kita singkirkan potnya dulu. Nah biar terang. Nah teman-teman bisa menyaksikan bagaimana hebohnya lele itu ya kalau dikasih makan dengan ulat Hongkong. Suka sekali mereka ya. Ini 1 bulan lagi sudah bisa konsumsi teman-teman. Soalnya kalau saya makan lele itu nggak suka kalau lelenya itu terlalu besar. Nah itu ya teman-teman bisa melihat sebesar apa lele-lelenya. Ya mungkin teman-teman ada yang mengamati kok ini lelenya nggak terlalu hitam warnanya ya. Ya ini karena saya di apartemen jadi nggak pakai air tanah teman-teman, pakainya air pumpnya apartemen teman-teman. Ya banyak ya, heboh, senang sekali, gede-gede itu lumayan ya. Ya cukup lah, kita taruh kembali. Nah lalu ini ya kita coba kasih makan ya. Tuh setelah tahu ada ulat Hongkong, keluar langsung. Ya. Tuh, ini ember yang ini teman-teman. Ya, mereka cari mana ulatnya ini lagi ya. Ini proteinnya banyak ini ya. Cepat besar kalau dikasih makan ini terus. Tapi ini cuman makan selingan ya, saya pakai pelet. Oke sudah. Nah itu tadi teman-teman. Jadi mungkin nggak di apartemen itu kita pelihara ikan ya, beternak ikan. Mungkin nggak di apartemen gitu kita bertani gitu ya, kita menanam sayuran. Jadi jawabannya adalah sangat amat mungkin. Cuman ketentuan yang berlaku harus punya paling tidak balkon ya. Ya jadi kita punya balkon ya, outdoor sedikit. Nah ini untuk taruh embernya ya, untuk gantung tanaman-tanamannya. Jadi kalau misalkan tipe apartemennya yang kecil, tipe studio dan tidak ada balkonnya, ya susah teman-teman. Jadi sangat mungkin kalau teman-teman yang di apartemen mau budik damber. Karena saya sudah membuktikan sendiri, saya tinggal di apartemen di Jakarta dan saya bisa mempraktekkan budik damber ini teman-teman. Jadi teman-teman silahkan kalau ada yang mau bertanya, sharing-sharing atau mau mencoba memulai, ada video-videonya di budik damber series milik saya ya di channel YouTube ini. Oke, sampai bertemu kembali ya di edisi video berikutnya ya.
Nanti saya akan update terus perkembangan dari budik dampet ini sampai nanti saya akan memanen ya, mulai mengkonsumsi lelenya. Kebetulan saya suka lele sama nila. Oke teman-teman, see you.